Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian, edisi Rabu 25 Februari 2026. Saudara-saudara, pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Namun sebelum itu, mari mohon hikmat dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, oleh karena anugerah-Mu, kami masih diperkenankan, dilayakkan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pagi ini yang telah kami persiapkan. Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Allah, sebab sesungguhnya kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 18 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18 firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin firman Tuhan. Kasih yang terwujud menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, kasih seringkali dinilai hanya dari kata-kata dan perasaan. Kita berkata, aku peduli, namun jarang bergerak untuk benar-benar menolong. Kita merasa iba ketika melihat seseorang jatuh, tapi tidak berbuat apa-apa untuk membantunya berdiri. Padahal, kasih yang sejati bukan sekedar emosi yang hangat di hati, melainkan tindakan nyata yang keluar dari iman yang hidup. Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, ia menunjukkannya. Ia mencari yang hilang, menegur yang salah, dan memulihkan yang hancur. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 18 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18, Yesus mengajar murid-muridnya bahwa kasih tidak boleh diam. Kasih harus melangkah menembus batas kenyamanan dan berani mengambil resiko demi menyelamatkan satu jiwa yang berharga di mata Allah. Kasih juga berani menegur. Kadang menegur tidak mudah, karena kita takut disalahpahami. Namun Yesus berkata, jika saudaramu berbuat salah, tegurlah dia dengan kasih. Teguran bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menolong agar ia kembali ke jalan yang benar.
Kasih sejati tidak membiarkan orang yang kita sayangi berjalan menuju kesalahan tanpa peringatan. Teguran dalam kasih justru menjadi tanda kepedulian yang mendalam. Dan pada akhirnya kasih adalah mau mengampuni. Setelah mencari dan menegur, kita diajak untuk membuka hati bagi mereka yang menyesal. Mengampuni berarti memberi kesempatan baru seperti Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita. Saudara-saudara, ketika Tuhan menempatkan kita di sekitar orang-orang yang sedang terluka, tersesat, atau butuh uluran tangan, jangan hanya berkata, "Aku peduli." Tetapi, tunjukkan kasih itu dengan tindakan nyata. Karena kasih yang tidak diwujudkan hanyalah niat, sedangkan kasih yang mencari dan memulihkan adalah kuasa Allah yang sedang bekerja melalui kita. Amin. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya padamu ya Tuhan, kami naikkan saat ini, di mana kasih pemeliharaan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu pagi ini. Firman-Mu yang akan terus menjadi pedoman dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Roh Kudus kiranya menolong kami semua. Ya Bapa, berkati setiap umat-Mu dimanapun berada yang telah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Berikan hikmat, kesehatan bagi mereka, berkati dalam segala usaha, pekerjaan, dan rencana. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, umat-Mu dimanapun berada yang sedang dalam pergumulan, sakit, berduka, kiranya kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan Tuhan nyatakan agar mereka tetap berpengharapan hanya pada Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan hanya padamu. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami. Ampunilah salah dan dosa kami, inilah doa kami. Sambut dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.